Nabihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid darin amin. Al-bab as-salis fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fi 12 naw'an min al-adab. Bab yang ketiga di dalam adab-adabnya orang yang belajar bersama gurunya atau kepada gurunya, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Kita sampai ke pembahasan adab yang ke-8 di pertengahan, yaitu qala syaikhul muallif wa in asaa ba'du talabah ala ahadin lam yanharhu ala ghairi syekh illa bi isyaratih. Wa in asaa ba'du talabah, wa in dan jika asaa berbuat jelek, ngelamak gitu ya maksudnya, ganggu. Wa in asaa ba'du talabah, kalau mengganggu, asaa berbuat jelek ini mengganggu, buat apa, kericuhan mungkin ya di majelis. Ba'du talabah, sebagian pelajar, ala ahadin, kepada salah satu daripada temannya, ngudoi gitu mungkin ya. Bagaimana? Lam yanharhu, jangan memarahinya atau tidak boleh memarahi ghairu syekh, kecuali syekh. Jadi biarkan yang memarahi syekhnya sendiri. Ojo main hakim dewe gitu ya. Syekhnya ngaji sini tengkar, maksud tengkar itu ngurui. Jangan. Ya. Biar syekhnya sendiri yang nanti yang negor gitu. Illa bi isyaratihi, kecuali dengan isyarahnya atau dengan perintahnya. Itu gitu ya. Aman hari ini gitu ya. Yang terdekat gitu ya. Urusan hari itu, misalnya seperti ya, maka boleh kalau gitu. Kalau enggak biar diam gitu ya. Kemudian wa in asaa ahadun adabahu, kalau jelek, asaa jelek salah seseorang, adabahu adabnya, ala syaihi, kepada syekh. Nah, tadi kepada salah satu temannya, sekarang salah satu hadirin atau salah satu murid itu atau orang lain mungkin ya, itu jelek adabnya kepada syekh, atau mungkin syekhnya diapain, mungkin mau diapakan misalkan ya, atau orang gila mau mukul syekhnya, mungkin seperti itu. Siapa lagi ya kalau bukan orang gila yang mau mukul syekh ya, hatta murid kok mukul syekhnya, berarti gila dia, misalnya seperti itu. Bagaimana? Ta'ayyana alal jamaah, maka ta'ayyana jelas, maksudnya berkewajiban alal jamaah, jelas kewajiban alal jamaati, kepada jamaah, inharuhu, untuk memarahinya. Kalau syekhnya yang diganggu, maka muridnya ya, ada orang mau ganggu syekh, maka syekhnya nanti yang muridnya nanti yang membelanya. Ojo jarno. Kalau syekh ngongkon belo ndak boleh. Ya nanti gurunya syekhnya mati baru dibela lah ya, Pak. Ndak boleh. Lah ini biasanya orang luar biasanya. Atau terlebih sesama santri ya, harus ditarik, harus dilindungi syekhnya. Nah, kalau tadi sesama syekh, sesama murid tadi ya, kan biasanya ndak parah kan. Moro ribut sendiri, maka nanti biar syekhnya yang ngurusi gitu. Waradduhu, dan radda, dan menolaknya. Ya. Memarahi dan menolaknya, hanya menolak. Ya. Menolak gangguan tadi kepada syekh agar tidak sampai mengganggu syekh tersebut. Waraddun menolak. Wal intisar li syekh biqadril imkan, dan menolong syekh semampunya. Wal intisar li syekh biqadril imkan, menolong syekh
guru tadi semampunya. Nah, berarti kalau semampunya ya semampunya, jangan sampai syekh tadi terkena sesuatu. Ya. Yang bisa PSHT ya kutu PSHT nih metu gitu ya. Yang pandawanya metu. Ojo bisa gitu mau di gini tok ya. Pokoknya intinya semampunya di sini berarti fleksibel gitu ya. Semampunya fleksibel. Berarti menurut kemampuannya dia. Ya apa caranya syekh tadi tidak terkena gangguan seseorang. Biqadril imkan, semampunya. Kemudian wala yasbiquhu, wala yasbiqahu, kalau di atasnya dia ada annya. Ada an dia ada. Wala yasbiqahu, dan hendaklah tidak mendahului syekh, tidak mendahului syekh ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah masalah. Jadi jangan mendahului untuk menjelaskan masalah walaupun kita bisa. Au jawabi su'alin, atau menjawab sebuah pertanyaan. Sebelum syekhnya menjawab dulu. Jadi syekhnya biar menjawab. Kalau ada masalah biar syekhnya tadi yang menjelaskan. Kalau baca suruh terjemahkan menurut apa namanya? Yes, menurut kitabnya, ojo syarahnya gitu, ojo ya, enggak boleh. Biar syekh nanti yang menjelaskan secara detail. Kita kalau suruh menterjemah, ya terjemah ala kadarnya yang ada di kitab. Pokoknya benar gitu aja. Ojo atau wakila, ojo enggak usah. Ya. Enggak boleh gitu ya. Minteri berarti nanti. Au jawabi su'alin, atau menjawab pertanyaan. Menjawab soal pertanyaan. Illa in kana bi'idhnin minhu, kecuali kalau in kana, kalau hal tersebut maksudnya bi'idhnin minhu, seizin syekhnya. Kalau hal tadi ya untuk menjelaskan atau untuk menjawab tadi seizin syekhnya. Illa in kana bi'idhnin minhu, kecuali apabila seizin syekhnya, enggak apa-apa kalau gitu. Kalau dia bisa. Ada pertanyaan, coba jawaban apa? Nah, gitu, maka jawab. Kalau enggak, diam, enggak boleh. Walaupun misalnya jawabannya kurang sempurna, enggak usah disempurnakan. Ya. Wes bener kurang sempurna jawaban syekh tadi. Jadi menurut dia ini kurang nih, masih kurang nih. Nah, gitu ya. Kurang sempurna nih. Nah, gitu ya. Atau rinciannya kurang misalkan, biarkan, enggak boleh. Nah, gitu ya. Terus wa min ta'dim syekh an la yajlisa ila janibih wala ala musallahu wala ala firashihi. Nah, dan termasuk mengagungkan guru adalah syekh an la yajlisa, hendaklah tidak duduk ila janibihi, di sampingnya. Gini, samping gitu ya. Sampingnya ya. Misalkan kalau kita Habib mungkin ya, ojo, yes, berarti kita di hadapannya. Nah. Walaupun kita ini seorang guru misalkan ya, wis kita ini jadi ustadz, jadi guru misalkan, ini muridnya misalkan, terus ada syekhnya, tetap ya tidak boleh menyampingi syekhnya tadi, walaupun dia berstatus guru misalkan. Tapi ada syekhnya, tetap dia ya harus di hadapannya. Lah ini murid-murid tidak ada masalah. Cecer muridnya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting dia jangan menyandingi syekhnya. Nah, gitu. Tidak adab namanya. Wala ala musallahu, dan tidak boleh duduk di tempat sholatnya atau mihrabnya mungkin ya. Wala ala firasyi, dan juga tidak boleh duduk di kasurnya atau tempat duduknya, kursinya yang biasa dibuat duduk, tidak boleh diduduki ya.
Misal di situ ada kursi memang kayak kursi hitam itu ya, cocok diduduk itu bukan milik ente ya, itu miliknya Habib atau yang diperkenankan duduk di situ oleh Habib tuh. Kalau kita ojo, ya. Atau bantale gitu, buat bantal tabarukan, bukan tabarukan. Tabarukan jangan di situ. Bil barokah nggak usah itu ya barokah cuma jangan di situ, ngambilnya jangan di situ. Barokah itu ilmunya kalau bisa, nah, gitu. Wa in amarahu syekh bidzalika fala yaf'aluh. Kalau gurunya nyuruh enggak boleh dikerjakan tetap. Nah, wa in amarahu syekh, kalau diperintah oleh syekhnya bidzalika untuk hal tersebut, nanti duduk di kursiku, misalkan ya, duduk di kursi saya. Duduk di situ. Di tempat yang biasa ditempati oleh syekh tadi. Fala yaf'aluhu, maka hendaklah fala yaf'alhu, maka janganlah dia melakukan hal itu. Tidak boleh melakukan. Lo kan diperintah ya ojo, masuk diperintah ya ojo, ya, gitu ya. Illa idza jazama alaihi jazman yashuqqu alaihi mukhalafatuh. Nah, ini kecuali idza jazama alaihi, kalau syekhnya tidak memaksa. Atau kalau bahasa kasarnya mengintimidasi, enggak bisa kalau itu, jangan memaksa. Kecuali apabila syekhnya memaksa, jazman dengan paksaan, yashukku alaihi mukhalafatu, yang sulit untuk ditolak, mukhalafatu, atau sulit untuk menolaknya, dipaksa sampai pokoknya saya nih kalau enggak mau kayak marah gitu ya, berarti si duduk sudah. Tapi kalau disuruh-suruh biasa gak usah ojo, ya. Fala ba'sa bimtisali amrihi fitil kalhali summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab. Kalau dipaksa dengan paksaan yang kita tidak bisa menolaknya, mungkin kayak mau marah itu gurunya, kalau enggak mau, maka fala ba'sa bimtisali, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa bimtisalihi, melaksanakan perintahnya, bimtisali amrihi, melaksanakan perintahnya, duduk di situ, fitil kalhal, saat itu gitu ya. Saat itu ketika dia menyuruhnya, tapi ndang balik gitu ya. Cocok dienak-enak no gitu ya. Summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab, kemudian dia kembali ila ma yaqtadihi, kepada adab, maksudnya dia kembali dengan adab yang sesuai, apa kepada adab kepada apa yang sesuai dengan adab, nah, gitu ya. Dia kembali kepada apa yang sesuai dengan adab seorang santri. Jadi duduk sebentar, endang segera keluar dari endang segera turun dari tempat tadi. Ya, jadi duduk sebentar untuk melaksanakan perintah tadi, tapi segera kembali. Wa qad takallama an-nasu fi ayil amrayn aula an ya'tamida imtisalil amri au sulukil adab. Dan sungguh takallaman nas, orang-orang sedang takallam, orang-orang telah memperbincangkan, telah berbicara, membahas gitu ya, fi ayil amrain, di dalam mana dua perkara yang lebih utama dalam hal ini ya. Takallam di sini annas, manusia, atau mungkin bisa ulama gitu ya, ulama mungkin. Fi ayil amrain, di mana dua perkara, fi ayil amrain, di mana ya, di mana dua perkara, di mana dua perkara aula yang lebih utama, an ya'tamida, yaitu pertama an ya'tamida, berpegangan dengan perintah, dengan melaksanakan perintah, an ya'tamid, berpegang teguh dengan melaksanakan perintah, atau sulukil adab, atau dia menjalankan adab. Dia melaksanakan perintah tapi tidak adab, atau dia menolak perintah tapi beradab.
gitu ya. Mana yang perlu, mana yang paling utama, gitu maksudnya. Walladzi yatarajjah at-tafsil. Maka yang dimenangkan adalah pendapat yang dimenangkan, yang dipilih adalah at-tafsil, kita merinci. At-tafsil merinci, dilihat dulu. Ya. Jadi kalau diperintah guru ini dilaksanakan apa tidak? Dilaksanakan atau kita lebih beradab tapi tidak melaksanakannya? Jawabannya di sini walladzi yatarajjah at-tafsil. Maka yang pendapat yang paling yang unggul adalah at-tafsil, dirinci. Jadi kita dirinci, kita dilihat dulu. Gitu ya. Fa in jazama syekh bima amarahu bihi jazman akidan famtisalul amri aula. Kalau syekhnya tadi jazama, memaksa dengan apa yang dia perintahkan dengan paksaan yang kuat, yang kokoh, yang kuat, maka famtisalul amri aula, melaksanakan perintah lebih utama. Tadi ya dipaksa koyo mau ndak mau harus duduk gitu ya. Mau dimarahi nanti, dimarah nanti kalau nggak duduk. Makanya duduk sudah. Di sini famtisalul amri aula. Wa illa fasulukul adab aula. Kalau ndak, kalau nyuruhnya biasa, duduk di sini, duduk ada wapas, gitu tak ya. Kalau dipaksa, mari ngurus mari. Ya, ini ono apa tadi? Rampatan enak sampai di sini aja gitu ya. Nanti di sini lah apa gitu ya. Mangan roti tak misalkan ya. Ini loh sate gole, ya gitu ya. Nyuruh biasa ya nggak usah, ya jadi nggak usah moro. Tapi kalau dipaksa betul ya moro sudah. Wa illa fasulukul adab aula. Kalau paksaannya itu kalau perintahnya bukan dipaksa atau paksaannya ndak kuat biasa, gitu ya. Mungkin untuk Jabal khotir mungkin ya. Untuk nyenong no hati. Atau kalau bahasa kita bang lambe gitu ya, nggak usah gitu. Wa illa fasulukul adab aula. Li jawazi an yaksida syekhu idhar ihtiramihi. Karena boleh seorang syekh tadi bermaksud untuk menampakkan penghormatannya kepada guru, kepada murid. Jadi terkadang syekh tadi ingin menampakkan penghormatan atau memuliakan seorang murid dengan cara disuruh duduk di sampingnya atau duduk di tempat duduknya. Maksudnya untuk penghormatan pada murid tadi. Biar kelihatan ini loh murid masya Allah, gitu ya. Murid masya Allah pernah disuruh duduk di sini itu. Wali'tina bih, dan ingin menampakkan i'tina bih, perhatiannya kepada murid tadi. Maka jangan ditolak perhatian tadi. Paham ya? Jadi berarti kalau guru tadi menyuruh dengan perintah yang dengan perintah yang memaksa, berarti guru ini sengaja untuk kita duduk di tempat duduknya sebagai penghormatan dan pemuliaan. Dan bukti kalau gurunya perhatian, buktinya suruh duduk ya, suruh makan makanannya, duduk di sampingnya, duduk di kursinya, gitu ya. Maka bagaimana? Fayuqabil huwa dzalika bima yajibu min fayuqabil huwa dzalika. Maka yuqabil, dia menerima hal itu, jangan ditolak, gitu ya. Tapi tetap menerimanya bima yajibu min ta'dhimi syekh wal adab ma'ah. Gitu ya. Tetap dia menerima tadi yuqabil huwa hal tersebut, menerima hal tersebut dengan apa-apa yang wajib, dengan pengagungan pada syekh dan adab-adab dan adab kepada syekh yang wajib dilakukan oleh santri. Tetap gitu ya. Tetap ketika kita melaksanakan perintah tadi ya, dimuliakan, tetap kita harus dengan perasaan memuliakan syekh tadi. Ya, ojo amronjekik gitu ya. Ya tetap kita caranya kita menampakkan adab kita kepada syekh. Nah gitu.
sebisa mungkin. Kemudian ini yang ke-8. Yang ke-9 wal watasi'. Kita masuk ke adab yang ke-9. An yuhsina khitabahu ma'asyekh. An yuhsina khitabahu ma'asyekh. Memperbagus khitab ini bicara. Ma'asyaihi kepada syekh. Jadi kalau bicara pada syekh yang bagus, yang adab, jangan keraskan suara, harus lebih rendah dari syekhnya, gitu ya. Biqadril imkan, semampunya. Fala yaqulu, maka dia tidak boleh mengatakan 5. Opo syekh, gitu ya. Jadi kalau dilarang gitu, jangan gitu. Loh, opo Ustaz? Gitu ya. Opo, jangan, enggak boleh. Kalau dilarang sudah, lakukan sudah. Kalau enggak bisa diam. Maksudnya kalau enggak mampu diam, enggak usah komentar. Ya, disuruh, oke. Insyaallah, gitu ya. Insyaallah, naam syekh. Nah, gitu. Kalau bisa jadi tunda, ya, sebisanya kalau bisa. Ya, biasanya yang sedemikian itu sesuatu yang akan membuat syekh tadi cinta. Ya. Jadi kalau disuruh syekh maka katakan iya. Walaupun kelihatannya tidak mampu, insya Allah, gitu ya. Wala nusallim, tidak boleh mengatakan wala nusallim, kita tidak nerima. Wala, dan tidak boleh juga mengatakan man naqala hadza, siapa yang mindah ini? Ya, man naqala hadza. Wala aina maudi'uh. Ini contoh-contoh yang tidak boleh diucapkan. Wala aina maudi'uh. Wa syibu dzalika, dan lain. Intinya berkata dengan perkataan yang enggak baik, ya. Yang enggak pantas enggak boleh pada syekh. Fa in arada istifadatu talaffadha fil wusul ila dzalika. Fa in arada istifadatuhu, kalau ingin tadi arada ingin istifadatuhu, kalau ingin meminta faedah. Gitu ya. Ingin istifadatuhu, meminta faedah kepada syekh tadi, talaffadha, maka adalah talafat, berlafat atau berucap fil wusul, ya, talafat apa talataf, apanya talataf hendaklah berlemah lembut dalam ucapannya. Ya, apa caranya? Ya, talataf fil wusul ila dzalika, hendaklah ucapan tadi harus dengan lemah lembut untuk sampai kepada apa yang dia maksud, gitu ya. Kalau sekiranya tadi ucapannya tidak baik, cuma dia perlu bicara, ya, perlu bicara, maka jangan vulgar, gitu ya. Bahasanya jangan bahasa vulgar. Jadi dengan bahasa yang sekiranya apa tadi, kinayah mungkin, ungkapan, pokoknya nanti bisa sampai kepada yang dia tuju. Summa huwa fi majlis akhar awla ala sabil istifadah. Ini loncat dulu. Wa idza dzakara syekh syai'an fala yaqul hakadha qultu. Kalau syekh tadi
apa tadi menyebutkan sesuatu. Wa idza dzakara syekh, kalau syekh tadi menyebutkan sesuatu fala yaqul, maka kita tidak boleh mengatakan hakadza qultu, ya gitu aku pernah ngomong ini gitu ya. Aku pernah ngomong ini saya gitu ya, tidak boleh. Jadi kalau syekh bercerita atau tadi memberikan faedah, maka kita tidak boleh mengatakan, misal kita sudah mendengar faedah tadi dan sudah paham, bahkan kemungkinan pemahaman kita lebih bagus daripada syekh, maka tidak boleh mengatakan ana sudah paham, ana sudah pernah mengatakan yang semacam itu, tidak boleh. Ya. Kenapa ya? Tidak berkah nanti. Walaupun lebih pintar dia, kalau diterjang adab ini, akhirnya dia jadi tidak pintar gitu ya. Karena ini semuanya kan kepintaran kan dari Allah kan gitu ya. Kepintaran dari Allah tadi, nanti dibalik sama Allah Ta'ala. Jadi walaupun gurunya tadi misal kurang pintar, tapi dia guru kita. Atau guru kampung lah mungkin ya kita punya guru kampung, mungkin ceritanya ini ya ceritalah, kadang-kadang kan lebih pintar dari kita kalau cerita. Kalau kita dikasih nasihat sama mereka tetap kita nunduk gitu ya. Ojo apa tadi? Memperbaiki gitu ya. Oh saya gak ngono iki saya, ngono loh. Ini loh. Antum bagus mak, yang lebih bagus begini saya. Enggak boleh begitu. Bagus ketoannya cuma gare malati. Ya, gare malati. Bisa dicabut oleh ilmunya tadi. Ya apa? Gara-gara ndak adab kepada gurunya. Walaupun gurunya dia lebih pintar daripada gurunya. Tapi kalau dia guru enggak usah. Ya. Terus gimana? Ya saya tuh enggak tahu, gitu ya. Harus berpenampilan seperti enggak tahu. Ada di mana? Di Ta'limut Ta'lim ya, Ta'limut Ta'lim. Jadi kita kalau belajar pada seorang guru dan pelajaran ini diulang ibarat 1000 kali, maka kemudian dia tidak beradab seperti dia belajar di awal kali, maka dia tidak berkah ilmunya tadi. Ya apa nih? Misal kita belajar nahu, jurumiyah. Ya. Misal ya, syekhnya ngajar jurumiyah. Setelah itu apa tadi? Ngajar ini sampai alfiyah. Terus syekh tadi pingin untuk ngajari lagi, balik ke jurumiyah lagi. Nah, kita kan sudah pinter kan ya. Bagaimana? Maka adab kita ketika belajar saat itu kalau tidak sama dengan adab yang dulu ketika kita awal belajar, maka tidak berkah ilmunya tadi. Ujian ya. Kalau dulu mentalengi khusyuk dia. Sekarang gini, wis pinter dah. Apa tadi? Ya, ngene tok. Gurunya khusyuk nerangkan, dia ngene tok. Ambek turu-turuan gitu ya. Apa wis paham soalnya. Dia tidak beradab seperti yang awal kali ketika dia belajar, maka fala burikah, enggak diberkahi ilmunya. Ya, apalagi ngomentari tadi, ya. Apalagi ngomentari apa tambah enggak adab. Ya. Apalagi membandingkan, naudzubillah. Ustaz, aku yang pernah belajar ke syekh itu enggak gini. Waduh, enggak boleh ini, enggak boleh. Ada dulu, pernah kita. Ya untung enggak terus. Kita pernah belajar, bukan belajar ya, kita ngajar orang gitu. Rupanya dia enggak bisa apa-apa modelnya. Cuma dia juga pernah dengar pelajaran ini dari orang lain. Ketika kita jelaskan, ngomentari lah. Loh, iya dulu kok enggak yes, ada pendapat lain kayaknya gitu. Berarti enggak barokah kali ini. Ya. Enggak berkah. Bukan enggak terima, enggak, ya sudah Allah enggak kasih berkah kalau gitu. Hatta gurunya ridho, kan Allah yang enggak ridho kan. Karena ini ilmu. Nah gitu. Makanya ini jadi intinya ilmu itu harus ya apalah? Perlu adab. Nah gitu ya. Fala yaqulu hakadza qultu. Nah gitu ya. Au khotoroli au kada qala fulan, ya. Au khotoroli, iya apa? Mengatakan iya kayak anak terbesit seperti itu gitu ya. Dalam hatiku ya kayak ngono itu gitu ya.
kayak gitu saja, kayak keterangan antum ini anak ya mikir ngono iku gitu misalnya. Jadi saya nerangkan, paham ya, alhamdulillah paham Ustaz, tapi ya anak sebelumnya punya pikiran seperti itu. Nah, gitu ya, khotorili. Jadi penjelasannya ceritanya itu maksudnya dia ngomong iya terbesit cerita semacam itu di hatiku, kayak gitu. Itu enggak boleh. Atau dia mengatakan au kada qala fulan. Iya kayak seperti itu. Ya kayak tadi ya. Iya kayak ngono iku kemarin dijelaskan gitu ya. Jadi gurunya cerita, akhirnya dia ngomong, "Iya kemarin ini dijelaskan Ustaz fulan ini." Nah, kan nyesel gurunya. Wes dia nih tadi? Gurunya ini mungkin merasa bercerita kepada orang yang enggak tahu, ternyata dia tahu membandingkan. Nah, naudzubillah. Ya, enggak berkah. Jadi kalau di hadapan guru membodoh gitu ya. Walaupun kita pinter harus membodoh. Kalau itu guru kita. Ya, membodoh. Bukan jadi bodoh, enggak membodoh. Ingat beda ya. Membodoh itu kita tahu tapi kita harus ya apa caranya seperti orang enggak tahu. Begitu. Ini nanti yang gak ada berkah seperti itu. Wa kadza la yaqulu qalan fulan bi khilafi qaulika. Oh naudzubillah seperti ini. Juga tidak boleh mengatakan kada, begitu juga la yaqul, dia tidak boleh mengatakan qala fulanun bi khilafi qaulika. Berkata fulan atau ustadz fulan, syekh fulan bi khilafi qaulika, tidak sama seperti ucapan antum, ucapanmu wahai syekh. Itu tidak boleh juga. Lah terus misalkan syekhnya salah ya apa? Ya jangan benahi dewe, gitu ya, laporkan kepada yang ibarat seleting dengan syekh tadi, biar nanti dia yang nyampe no. Kalau kita yang benahi, ya amburadul kita, ya. Maksudnya amburadul, berkah-berkahnya hilang. Ya. Anggap saja syekhnya lupa, jangan disalahkan. Ya. Ada makalah mengatakan lupa Arabnya, barang siapa yang mengatakan yang berkata menganggap, barang siapa yang menganggap kesalahan guru sebagai kesalahan fala burika fi fala burika abadan, maka tidak diberkahi selamanya. Menganggap kesalahan guru kesalahan, memang gurunya salah tapi dianggap salah, maka enggak berkah di murid. Coba. Nah ini kemungkinan banyak murid itu kadang-kadang ilmunya tidak berkah gara-gara ini. Dulunya Masya Allah, tapi setelah dia pinter, mungkin senang baca, senang ngambil faedah, ternyata gurunya salah. Gitu ya, misalkan disalahkan juga, walaupun tidak nyalahno tapi dia merasakan oh salah saat saya ini, gitu ya. Ya memang salah, cuma apa ya? Husnudzonnya suudzon ini dihilangkan, diganti dengan husnudzon. Apa ya? Suudzonnya diganti dengan husnudzon. Luka bahaya, bukan bahaya gitu. Kita untuk menolak bahaya ilmu kita yang kepada dari syekh tadi. Terus bagaimana? Takwil dengan 70 takwilan, ambilan sudah. Cari 70 takwil, datangkan 70 alasan. Kok Ustaz ngomong padahal ini aslinya enggak boleh. Gitu ya misalkan dia. Kok dia ngomong boleh? Nah, cari takwilan, cari alasan sekiranya dengan alasan tadi bisa terbebas dari kesalahan. Ya. Kalau fatal kesalahannya kita omongkan kepada orang lain, maksudnya bukan orang lain yang temannya syekhnya tadi, kan syekh kan juga punya teman. Ya. Temannya syekh yang bukan guru kita, atau orang yang dekat dengan syekh yang biasa syekh ini Masya Allah mungkin gitu ya, dengan orang tadi kita omongkan, kita diskusikan dengan dia, nanti biar disampaikan kepada syekh kita, bukan kita dewe sehingga apa namanya sing bemenang, kita gurui kalau syekh kita. Berapa ini? Nah, ini sedikit ya, kurang lebih
Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.